Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, hari ini saya masih membahas tentang vibrasi. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan vibrasi atau getaran kamu dan kualitas hidup? Perasaan lebih kuat dan powerful, karena itu turut dirasakan oleh seluruh tubuh, seluruh indera, sementara pikiran biasanya lebih ke abstrak dan konseptual. Coba deh, pikirkan kata takut. Bandingkan bedanya jika kamu merasa takut. Dada berdebar, nafas tersenggal, tangan dan kaki dingin, tubuh berkeringat, mulut tenggorokan kering, perut mulas, dan sebagainya. Doamu adalah rasamu, maka berdoalah dengan sepenuh hati. Bisa jadi doa belum terkabul karena tidak sepenuh hati, tidak sepenuh rasa, dan tidak sepenuh cinta. Itulah mengapa doa orang yang dizalimi lebih terkabul. Karena saat berdoa dia sepenuh hati, sepenuh rasa. Sebaliknya juga begitu. Pikirkan kata sukacita. Bandingkan bedanya dengan perasaan sukacita. Berjalan terasa ringan, wajah ingin selalu tersenyum atau entah kenapa ada rasa ingin menyapa semua orang, tidak merasa lapar, kuat melakukan sesuatu yang biasanya kita tidak kuat atau enggak melakukannya, dan seterusnya. Maka, kekuatan rasa yang kita rasakan dengan perasaan itu yang sangat kuat dan getaran atau vibrasi juga sangat kuat, memengaruhi diri kita dan alam sekitar kita. Coba rasakan kamu adalah miliarder dengan begitu senang dan yakinnya dalam menikmati hidup. Maka seluruh tubuh kita akan merasakan semua kekuatan bahagianya kamu. Maka saat begitu bahagianya kamu, getaran atau vibrasi yang tinggi akan dirasakan juga oleh orang sekitar dan alam sekitar kamu. Coba, rasakan kamu sedih, bad mood, maka seluruh tubuh akan berubah menjadi lemah, malas, tidak berdaya, dan vibrasi atau getarannya juga rendah. Dan orang sekitar kamu dan alam sekitar juga merasakannya juga. Itu kekuatan getaran atau vibrasi yang bisa mempengaruhi kualitas hidup kamu. Sekarang saatnya kita program menjadi bagaimana berada di zona positive feeling. Yang pertama, perhatikan pikiran kamu saat membangkitkan getaran kamu. Sangat penting untuk tetap memperhatikan pikiran-pikiran kebiasaan yang masuk ke dalam kepala kamu. Pada awalnya sulit untuk menyadari banyak pemikiran yang terus membombardir pikiran kamu sepanjang hari. Namun dengan mulai memperhatikan pikiran yang tidak diinginkan atau negatif, kamu bisa mulai menggantinya dengan pemikiran positif yang sudah kamu pelajari sebelumnya dalam pikiran kamu. Pikiran ini bekerja dengan keajaiban untuk meningkatkan vibrasi kamu. Ketika saya mengatakan pra-diprogram, maksud saya kamu memiliki pemikiran positif dalam pikiran kamu. Sebuah pemikiran yang kamu tahu membuat kamu bahagia, bahwa kamu menggantikan pemikiran negatif apapun yang masuk ke dalam pikiran kamu. Kunci substitusi pemikiran ini adalah meluangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan pemikiran positif dan sedikit waktu memikirkan pemikiran negatif. Menghabiskan lebih banyak waktu mental secara positif akan membantu meningkatkan getaran kamu. Yang kedua, hanya bicara tentang apa yang kamu inginkan, bukan apa yang tidak kamu inginkan saat ingin meningkatkan getaran kamu. Jika kamu mencari hubungan baru, jangan katakan hal-hal seperti, "Saya tidak pernah bisa menemukan orang yang tepat untuk saya." Jika kamu berbicara seperti itu, itulah yang akan kamu dapatkan, dan kamu akan melakukan pencarian untuk meningkatkan getaran kamu jauh lebih sulit. Kamu selalu menerima kembali apa yang kamu katakan dan pikirkan. Meskipun kamu belum terlalu berhasil menemukan orang yang tepat sebelumnya, itu tidak masalah. Ubah kata-kata kamu dan kamu akan mengubah hidup kamu dan apa yang kamu wujudkan dalam hidup kamu. Miliki harapan yang yakin bahwa setiap saat kamu dapat bertemu dengan orang ini dan kamu akan secara eksponensial meningkatkan kesempatan kamu untuk menemukannya. Hal yang sama berlaku untuk uang. Jangan bicara tentang tidak punya cukup uang. Jangan membicarakannya sama sekali atau hanya berbicara positif tentang memiliki uang. Karena apa yang kamu nyatakan datang kepada kamu, dan uang akan mulai mengalir masuk. Coba ungkapkan ini. Uang datang kepada saya, mengalir melalui saya, dan kembali untuk melakukan yang baik. Ini akan membantu meningkatkan vibrasi kamu saat kamu menjadi lebih kuat. Kamu akan segera mulai merasa lebih baik tentang diri kamu. Yang ketiga, tinggal jauh dari orang-orang negatif atau pesimis.
Jenis orang ini menjalankan getaran yang sangat rendah dan getaran rendahnya dapat memberi dampak negatif pada getaran kamu, membawa kamu turun ke tingkat mereka. Alih-alih meningkatkan getaran kamu, kamu akan menurunkannya dan ini akan membawa lebih banyak pengalaman yang berada pada tingkat getaran rendah seperti masalah, stres, dan kekhawatiran. Yang keempat, bergabunglah dengan kelompok orang yang berpikiran sama. Habiskan waktu dengan orang-orang yang tertarik pada hal yang sama dengan kamu dan pelajari pada saat yang sama. Berada di sekitar orang yang berpikiran sama dan positif secara serius membantu meningkatkan getaran kamu dan tingkat getaran orang-orang di sekitar kamu. Yang kelima, tetap optimis setiap saat jika tujuan kamu adalah untuk meningkatkan getaran kamu. Ini mungkin sulit dilakukan, terutama saat kamu berada dalam krisis. Tetapi saat kamu berada dalam situasi krisis, yang terpenting adalah tetap bersikap positif. Dengan tetap positif, kamu menjaga getaran kamu tetap tinggi. Dan ketika kamu bergetar pada kecepatan yang lebih tinggi, masalah kamu akan menghilang jauh lebih cepat. Kamu mungkin merasa itu sama sekali bukan masalah. Getaran dan peristiwa positif tertarik pada orang-orang yang positif. Mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif dan suportif adalah cara yang bagus untuk tetap berpikiran positif. Yang keenam, tetap berhubungan dengan perasaan dan emosi kamu. Ini adalah faktor terpenting dalam menjaga tingkat getaran kamu tetap tinggi. Perasaan kamu adalah lem kosmik yang berkaitan dengan seluruh hidup kamu. Bila kamu merasa nyaman dengan diri sendiri, hal-hal lain yang berada pada frekuensi yang sama akan tertarik ke dalam hidup kamu. Tingkat getaran kamu berjalan sejajar dengan emosi dan perasaan kamu, yang berarti kamu mengendalikan hidup kamu dan kejadian yang masuk ke dalam hidup kamu pada saat tertentu. Jika ada satu faktor kunci dalam kaitannya dengan membangkitkan getaran kamu, hal itu akan tetap berada di atas perasaan kamu dan tidak membiarkan diri kamu merasa negatif atau pesimis. Semakin baik perasaan kamu terhadap diri kamu dan kehidupan, kamu semakin tinggi. Kamu akan meningkatkan vibrasi kamu. Ingat, emosi itu penting, logika itu penting, tapi emosi lebih penting. Latihlah visualisasi dan rasa kita. Bayangkan dan rahmat seolah-olah kita sudah mendapatkan apa yang kita mau selama 20 menit saja setiap harinya. Ingat, cukup latih 20 menit saja dalam satu hari. Dan lihat hasilnya. Setiap keinginan yang ada di pikiran dan perasaan mampu terwujud dengan cepat melalui vibrasi atau getaran. Alam semesta akan merespon dan membuat gema ke seluruh alam untuk memperoleh frekuensi yang sama. Menjadi kaya, beruntung, bahagia, sehat maupun kelimpahan lain, pertama-tama berasal dari pikiran. Tidak mungkin seseorang menjadi seperti yang diinginkan jika pikiran tidak memiliki keinginan atau tujuan. Jika impian, keinginan, dan tujuan sudah menetap dalam pikiran, langkah selanjutnya harus selaras dengan perasaan. Dari pengalaman selama ini sebagai jurnalis, pengusaha, dan seorang kepala rumah tangga, untuk mempercepat keinginan bisa terwujud, salah satunya adalah melalui vibrasi. Setiap manusia memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaan. Manusia lain dan alam semesta kemudian menangkap dan merespon gelombang tersebut. Seorang ibu yang memiliki bayi ketika pikiran dan perasaannya sering kalut, banyak pikiran negatif, sang bayi cenderung rewel dan menangis terus-menerus. Peristiwa nyata ketika seorang ibu yang pertama kalinya naik pesawat menggendong bayinya, selama perjalanan, sang bayi menangis terus. Seorang yang duduk dekat sang ibu memahami vibrasi ini, lalu bercakap-cakap sejenak dengan sang ibu dan meminta sang ibu tenang. Tak lebih dari 3 menit, sang anak mulai tertidur pulas. Tatkala sang ibu sudah tidak takut dan kalut lagi, ketenangan pikiran dan emosi sang ibu bervibrasi kepada manusia sekeliling, terutama sang bayi. Seorang pemain bola gagal mengeksekusi bola yang jaraknya dari gawang hanya 8 meter, sementara penjaga gawang sudah terjerembab ke rumput. Namun tendangannya memantul ke atas, gagal. Belakangan ketahuan, pemain bola itu pikirannya sedang resah mengingat perceraian yang tak ia inginkan harus terjadi. Pikiran dan emosinya tidak memvibrasi di bola, melainkan di hal-hal negatif pada perceraiannya. Vibrasi atau getaran keinginan dalam pikiran dan perasaan senantiasa akan bertahan dan menetap pada frekuensi yang cocok.
Seorang pria yang sedang minum teh melihat perempuan yang cantik. Perasaannya dipenuhi dengan cinta, namun sang perempuan cantik tidak meresponnya. Justru frekuensi itu ditangkap oleh seorang pramusaji yang tidak kalah cantiknya. Pemuda yang sedang minum teh dan pramusaji itu terhubung satu sama lain, atau dalam bahasa spiritual, tersambung dalam getaran atau vibrasi yang sama. Mereka berada di frekuensi yang sama. Tak heran, keduanya lalu saling tukar nomor ponsel. Kamu bisa menerka apa yang terjadi selanjutnya. Seberapa lama vibrasi keduanya akan terus terhubung hingga masuk pikiran dan perasaan. Vibrasi getaran frekuensi membuka pikiran dan perasaan untuk menjelajah alam semesta, untuk menemukan kecocokan, cinta, uang, kesehatan, keberuntungan, maupun kelimpahan. Semua ini akan cepat memanifestasi disertai musik-musik yang mempercepat dan mempertahankan getaran atau vibrasi kita pada keinginan dalam pikiran dan perasaan. Jika kamu menginginkan kekayaan, kamu bisa melakukan vibrasi disertai musik setiap akan tidur dan sesudah tidur, hanya dalam waktu 7 menit saja. Setelah 7 hari melakukan itu, perubahan akan terasa, namun perasaan kamu juga harus yakin bahwa apa yang kamu inginkan sedang dalam perjalanan menuju kamu. Kamu menginginkan kaya, tapi dalam proses, dompet kamu tinggal selembar. Kamu harus meyakinkan perasaan kamu bahwa dompet itu akan terisi penuh. Sebab vibrasi kamu tentang kelimpahan uang itu sedang dalam perjalanan menuju dompet kamu. Keyakinan itu yang akan mempengaruhi kamu berhasil atau tidak, cepat terwujud atau lambat terjadi. Jika perasaan kamu masih pada pikiran bahwa dompet itu kosong, itu yang berbahaya. Saat kamu membuka pintu usaha, kamu dengan riang gembira dan penuh syukur, biasanya mendatangkan banyak uang dibanding mereka yang membuka usaha tanpa vibrasi. Vibrasi berbentuk gelombang yang membawa keinginan dalam pikiran untuk kelimpahan. Gemanya akan mengikuti untuk disalurkan kepada alam semesta bahwa kamu menginginkan sesuatu. Alam semesta kemudian menyambungkan menuju frekuensi yang sama. Alam semesta memperluas dengan gema kelimpahan. Selamat untuk kamu yang mendengarkan video ini sampai habis. Getarkan vibrasi positif kamu kepada alam semesta dan siap-siap menerima kelimpahannya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.